Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hidup dalam kedamaian, ketenangan, tanpa kecemasan tentu menjadi idaman banyak orang. Namun seringkali tidak mudah hidup dalam damai. Terutama karena kita mempunyai banyak yang dipikirkan. Ada yang mengalami luka batin di masa lalu, dan karena itu sungguh-sungguh masih terganggu, sering gelisah dan tidak nyaman. Khawatir peristiwa itu terulang kembali. Ada juga yang khawatir akan masa depan. Berdasarkan pengalaman, lalu kemudian dia memproyeksikan bagaimana di masa depan. Lalu kemudian khawatir. Tentu ada caranya supaya kita tidak khawatir. Salah satu cara untuk tidak terlalu khawatir adalah kita harus berani mengatakan bahwa saya tidak lagi memikirkan masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki. Ambil saja hikmahnya dan kemudian let it go. Maka kemudian saya bisa mulai bergerak maju ke arah masa depan. Kemudian yang kedua, seringkali kemungkinan kita menjadi tidak tenang atau gelisah karena merasa bersalah. Atau menganggap orang lain bersalah kepada kita, kemudian kita sakit hati, kita tersinggung. Maka langkah yang kedua, supaya kita kemudian bisa hidup damai, setelah tidak memikirkan masa lalu, juga harus berani memaafkan diri sendiri, mengampuni diri sendiri, juga mengampuni orang lain. Karena mengampuni orang lain juga sebetulnya demi kepentingan kita sendiri, supaya kita tidak terus-menerus terganggu oleh apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Bisa jadi itu problemnya ada pada kita. Maka kita harus berani melepaskan dan mengampuni kesalahan sesama kita. Tapi jangan lupa, mengampuni juga diri sendiri, karena itu juga pasti sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang penting mengampuni supaya lebih tenang dan bisa maju ke masa depan. Lalu berusaha supaya hidup dalam damai, sekaligus hidup dengan gaya hidup yang sehat. Karena seringkali kita tidak bahagia, tidak tenang, khawatir, sakit, karena gaya hidup kita tidak sehat. Tidur terlalu larut malam, makan semua makanan dimakan, lalu kita khawatir sakit ini, sakit itu, tidak tenang. Berusahalah untuk terus-menerus menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh sehat. Sehat untuk jasmani, untuk psikologis kita, juga untuk rohani kita. Itu berarti harus ada olahraga, makanan yang cukup, jangan berlebihan, dan banyak berdoa, banyak bersyukur. Maka hidup kita akan jauh lebih tenang. Dan jangan lupa, berusaha untuk melakukan apa yang sungguh-sungguh Anda cintai. Karena apa yang Anda cintai itu sebetulnya mengalir dari dalam, yang juga kita bisa membacanya sebagai anugerah dari Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda dan unik. Dan Tuhan kita mau menjadi kita yang terbaik, terutama pada apa yang kita cintai. Maka kalau kita bisa melupakan masa lalu, tidak terlalu banyak memikirkannya, cukup belajar saja, ambil hikmahnya, dan kemudian mulai memaafkan, mengampuni, dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh menjalani gaya hidup yang sehat, melakukan apa yang kita cintai, pasti hidup jauh lebih menggembirakan. Apalagi selalu yakin bahwa setiap hari adalah hari yang baru, dengan segala kemungkinan yang terbuka luas untuk kita. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi tidak perlu khawatir, cukup melihatnya dengan antusias, karena menganggapnya dan meyakininya sebagai anugerah yang terbungkus rapi sehingga kita tidak tahu. Kalau itu hadiah, kan berarti kita bisa sungguh-sungguh mengharap-harap dan siap dengan kejutan. Dan memang setiap hari adalah hadiah dari Tuhan dengan segala macam kesempatan dan kemungkinannya yang membuat kita terus-menerus bisa maju dan bersyukur.
Namun jangan lupa, yang terutama juga adalah yang memberi hadiah. Karena hadiah itu adalah ungkapan cinta saja. Bisa saja hadiah itu macam-macam. Tapi kalau kita fokus pada hadiah saja, kita lupa pada yang memberi. Maka kita perlu bersyukur atas hadiah yang setiap hari disediakan bagi kita. Kalau cara memandang kehidupan kita seperti itu, kita menjalaninya seperti itu, tentu hidup kita jadi lebih damai, lebih tenang. Namun, tetap jangan terlalu banyak pikir. Banyak hal yang tidak bisa dipikirkan, tidak harus dipikirkan, karena memang tidak bisa juga. Seperti misalnya, mengkhawatirkan masa depan. Nah itu kan ya sia-sia, karena nggak ada yang tahu jawabannya. Misalnya bertanya, apa ya yang akan terjadi dengan anak saya di masa depan? Ya nggak ada yang bisa jawab. Karena itu nggak perlu ditanyakan. Banyak hal yang harus diterima, dijalani, dan disyukuri. Apalagi kita bisa melihatnya sebagai anugerah. Tidak usah dipikirkan. Ada seloroh yang sangat menyadarkan saya ketika saya mendengarnya. Bunyinya seperti ini. Kita itu disuruh hidup, kok malah berpikir. Hidup. Start living and stop thinking. Jalani saja kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Berikan yang terbaik yang kita bisa pada setiap kesempatan. Karena dalam setiap peristiwa ada rencana Tuhan yang indah di sana. Maka saudara-saudari terkasih, itulah beberapa tips yang bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari secara praktis dengan lebih damai. Terutama karena kita percaya di balik semua peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita semua. Maka mari kita terbuka, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian menjalaninya dengan penuh sukacita dan syukur. Karena di dalam setiap peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka mari kita terus-menerus bersyukur dan memberi yang terbaik yang kita bisa. Karena kita begitu dikasihi Tuhan, maka kita harus berani hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.